Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang Datuk Hadi muliakan, Datuk hendak berpetua. Disimak ya, tentang kata salah dan jahat. Apakah manusia itu tempatnya salah dan jahat? Tentu sangat benar. Sekalipun manusia itu dilahirkan fitrah atau suci, tapi dalam perjalanannya ia akan menemukan yang namanya sifat salah dan jahat. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa manusia itu salah? Itu letaknya ada di otak. Di otak itu bersemayam naluri dan rasio. Beda sama di hati. Di hati itu bersemayam nafsu dan rasa. Sehingga jika hatinya tidak normal, sakit atau rusak atau konslet, maka melahirkan kata jahat atau kejahatan atau keburukan. Apabila otaknya yang konslet, yang rusak, yang sakit, akan melahirkan kesalahan. Dan di otak inilah perbedaan manusia dengan binatang. Kenapa binatang selalu bikin salah? Karena otaknya binatang tidak bersemayam rasio, hanya naluri. Sehingga binatang tidak berpikir. Nah, bagi kita manusia, apabila kita tidak berpikir, maka kita sama dengan binatang. Sehingga senantiasa atau cenderung bikin salah. Jadi pada dasarnya orang salah itu karena tidak tahu, tidak mau tahu, tidak tahu menahu, dan menidaktahukan, sehingga menghasilkan kesalahan. Maka orang ini persis binatang. Yang mengatakan manusia itu apabila tidak berakal adalah binatang, itu yang mengatakannya Allah. Kan Datuk Hadi. Datuk Hadi hanya tukang pos, menyampaikan surat dari Allah. Jadi manusia itu adalah hewan yang berakal, kata Allah. Jadi kalau kita tidak pengen salah, fungsikan otak kita agar kita menjadi orang berpikir atau berakal, sehingga menjadi tahu. Kalau tidak tahu, kita bertanya, membaca, mendengar, atau belajar. Kalau hatinya yang rusak, sakit, atau tidak normal atau error, maka rasa dan nafsunya itu jadi mengarah kepada kejahatan. Nah, hati yang rusak ini akan berimbas kepada perilaku. Perilakunya perilaku yang buruk. Itulah yang disebut setan. Setan tuh hatinya rusak. Jadi kalau kita senantiasa bikin jahat, berarti kita pada saat itu disebut setan.
Jadi jangan salah, kalau manusia itu juga ada setannya, bukan hanya jin. Makanya di Al-Quran juga dikatakan ada setan jenis manusia dan setan jenis jin. Setan jenis manusia itu adalah yang tidak normal hatinya atau tidak menggunakan hatinya dengan tepat, sehingga dia konslet, sehingga buah dari hati itu selalu bikin jahat. Lalu bagaimana kalau dua-duanya udah jahat, salah? Berarti judulnya setan bin Atang. Jadi ya, setan binatang maksudnya. Jadi setan bin Atang. Bukan setan anaknya Pak Atang, bukan. Jadi setan binatang maksudnya. Nah, kalau kita pengen jadi manusia madani, manusia yang sesungguhnya, yaitu manusia yang seperti Allah harapkan, yaitu sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai budak di muka bumi kepada Allah, maka kita menjadi manusia madani. Peringkatnya mutakin, manusia yang bertakwa. Ingat, orang baik belum tentu benar. Orang benar sudah pasti baik. Benar itu konteksnya di otak, baik itu konteksnya di hati. Jadi orang yang selalu menggunakan otaknya, dia akan cenderung benar. Orang yang menggunakan hatinya yang normal akan cenderung baik. Nah, baik itu belum tentu benar. Contoh, seorang ibu yang memberikan es kepada anaknya, yang mana anaknya menangis terus-menerus minta es. Lalu si ibu memberikannya. Si ibu baik. Tapi ibu tidak benar, karena es itu akan membuat si anak tambah sakit, karena saat itu dianya lagi sakit. Jadi yang benar itu pasti baik. Benar enggak tadi umpama ibu tidak ngasih? Benar. Berarti baik nyelamatin si anak. Begitu. Nah, kebenaran itu dan kebaikan itu belum tentu selamat. Karena barometer keselamatan adalah iman atau akidah. Biar dia benar, biar dia baik, tapi dia tidak beriman atau berakidah tauhid, maka tidak akan selamat. Kalau dia selamat, udah pasti benar dan baik. Benar dan baik belum tentu selamat. Sekali lagi, barometer baik adalah hati, barometer benar adalah otak, barometer selamat adalah iman. Yaitu selamat di akhirat, mendapatkan ridha Allah, masuk surga. Demikian Ketua Datuk Hadi. Sekian dan terima kasih. Salam tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.